Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-adik sekalian, kita berjumpa kembali seperti biasa di hari Senin kita belajar matematika. Baik anak-adik sekalian, mana yang lain ini? Masih tidur? Oh, dari mana tahu Zikra? Masya Allah. Qiyamul Lail tadi malam ya mungkin ya. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Terakhir kemarin kita sudah selesai di bang ruang sisi. Sampai mana kita? Bang ruang sisi datar udah kita jelaskan satu persatu ya. Ya, kita udah masuk ke kubus kemarin, balok udah kita terangkan prisma, limas ya kan. Udah kita masuk ke contoh soal kemarin ya, contoh soal limas. Sekarang berarti kita masuk ke bab yang baru ya. Kita masuk ke statistika. Ini pertemuan kita yang terakhir sebelum kita libur ya. Sebelum libur Id. Dan setelah kita libur nanti kita akan langsung mengikuti ujian ya. Udah dijadwalkan sebagai ujian praktek dan ujian tulis ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bab yang baru yaitu statistika ya. Statistika walaupun ini pertemuan terakhir tetapi kita bahas sedikit juga ya tentang statistika ini karena ini lumayan penting ya. Ya tentang statistika ini di mana banyak sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya tentang statistika ini. Baik, antum lihat slide-nya. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data yang dilakukan. Seperti itu ya. Jadi statistika ini berhubungan dengan data-data ya, berhubungan dengan data-data dan mengambil kesimpulan dari data yang dikumpulkan seperti itu ya. Adapun data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian seperti itu. Jadi misalkan kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan tahfiz di SMP Islam Ulunuha, bagaimana perkembangan hafalan dari siswa-siswanya, makanya kita dapat mengumpulkan ya data-datanya kelas 7, 7A berapa hafalannya setiap siswa ya kan. 7B berapa hafalannya setiap siswa, 7C berapa hafalannya dan seterusnya sampai kelas 9 seperti itu. Setelah diambil data maka terlihat nanti ya perkembangan kesimpulan perkembangan dari tahfiz tersebut. Seperti itu ya. Itu misalkan contohnya. Dan yang lain-lain ya. Kemudian kita lanjutkan macam-macam data. Data kuantitatif adalah data berupa angka. Contoh, data nilai matematika siswa SMP. Nah, seperti itu ya. Jadi ini
Kalau data kuantitatif ini berhubungan dengan angka-angka, ya berhubungan dengan jumlah dia. Ya, kemudian sebaliknya data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategori yang berupa kata-kata. Ya, contohnya di sini dibuat data tentang warna favorit, kan? Data tentang warna favorit berarti tidak berhubungan dengan angka-angka, ya. Berarti jenis-jenis warna dia. Itu disebut, jika ada data seperti itu, maka data tersebut disebut data kualitatif. Seperti itu. Sampai sini ada mau ditanya? Ya, Jikra. Di dalam buku ada bab terakhir di buku antum. Di bab terakhir halamannya ana lupa. Coba dilihat di bab terakhir, Zikra. Ya. Statistika ini digunakan di berbagai bidang, ya. Misalkan bagaimana perkembangan COVID yang setiap hari antum baca, ya kan, itu juga masuk ke dalam statistika, berhubungan dengan data dia. Hari ini tumbuh pertambahannya berapa, ya kan, semalam pertambahannya berapa, seperti itu dia. Jadi akan dapat datanya, ya, data perkembangan dari COVID tersebut, misalkan di Indonesia ataupun di negara-negara yang lain, ya. Baik, sekarang kita masuk ke penyajian data, ya. Nah, setelah data tersebut dikumpulkan, kemudian tadi kan pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Nah, di sini penyajian datanya setelah dikumpulkan disajikan bisa dalam 5 cara, ya, 5 cara penyajian datanya. Yang pertama yaitu tabel frekuensi, ya, tabel frekuensi, nanti antum lihat contohnya. Kemudian yang kedua yaitu diagram batang, ya. Kemudian ke C, diagram garis. Nah, diagram batang sama diagram garis agak mirip nanti, ya. Kemudian D, diagram lingkaran. Nah, dalam bentuk lingkaran dia. Kemudian E, piktogram, ya, piktogram. Kita langsung masuk ke yang pertama. Di sini ada contoh, ya. Contoh di bawah ini adalah nilai ulangan matematika dari 30 siswa SMP. Nah, di sini ada 30 siswa, ada nilai 5, 9. Nilai 5 ini nilai siapa ini? Nilai Jikra enggak? Bukan Jikra. Ada nilai 5, 9, 8, 7, ya kan? Ini didapatkan 30. Kemudian di sini disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Caranya seperti ini dia. Nah, ditulis jenisnya berapa ini? Berapa dia jenisnya? Ada yang 4, berarti ditulis 4. Kemudian 5, tulis 5. Enggak perlu ditulis 2 kali, ya kan? Kemudian nilai 6. Kemudian nilai 7. Nah, kemudian nilai 8. Kemudian nilai 9, ya, nilai 9. Kemudian dihitung nilai 4 itu ada berapa? Ada 1, 2, ya kan? 2, bikin turusnya namanya ini, garisnya 2, ya, baru 2. Kemudian 5. Nah, tengok 5. 1, berapa jumlahnya 5? 2, 3, berapa banyaknya, ya? Berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 5, 6, 7, ya, 7. Di sini 1, 2, 3, 4, ini 5 ini, ya. 5, kemudian tambah 2, 7. Seperti itu. 6 ada berapa? Seperti itu, ya, ditulis. Dibikin garisnya, kemudian 6. 7 ada berapa? Ada 5, berarti turusnya 5, ya kan? 8 ada 6, 9 ada
4 ya. Berarti ini jumlah keseluruhan ini harus 30. Yang tadi kan 30 ya. Dari 30 siswa. Berarti di sini harus 30 kalau dijumlahkan ini semua. Artinya bahwa semua data sudah terdata ya. Semua yang ada di sini sudah terdata. Ini kan jumlahnya di 30. Udah masuk ke frekuensinya semua berarti, ya. Yang kedua, misalkan data berat badan 40 siswa sebagai berikut. Nah, di sini jumlah datanya ada 40 ya. 40 siswa. Nah, di sini di tabel berat badan 40 siswa ini. Ya, yang 20 kilo 5 orang, 5 siswa, yang 29 kilo 15 orang, 30 kilo 6 orang, 31 kilo 10 orang, 32 kilo 4 orang, jumlahnya di sini 40, ya kan? Ini disajikan dalam bentuk diagram batang. Gimana caranya? Berarti di sini antum buat koordinat. Sempat belajar koordinat kemarin kan? Buat koordinat Y ke atas yang tegak kan disebut Y ya, ke yang mendatar disebut X ya. Kemudian buat di sini ya sebagai banyak siswanya, banyak siswa di sini ya berat badannya tadi ya. Di berat badannya ini jarak antara ini harus sama. Ya. Jaraknya sama. Kemudian yang di sini ini kan jarak 5 dibuat ya. Harus sama juga. Biar gambar diagram batang antum nanti tepat dia. Ya, di sini antum lihat 28. Ada 5 orang tadi kan? 28 5 orang. Berarti buat kayak gini. Ya 5 buat batangnya, ya. Ya kan? Kemudian 29 berapa orang? 15 orang. Ya kan? Diagram batangnya. Apa? Iya. Dalam bentuk diagram batang dia di sini ya. Di koordinat Cartesius kemarin kita pelajari atau enggak kemarin koordinat Cartesius atau kita lompati? Dibuat dalam koordinat Cartesius tetapi dia dalam bentuk batang. Itu aja bedanya ya, tidak dalam bentuk titik-titik. Kalau kemarin kan di koordinat Cartesius dibuat dalam bentuk titik kan? Ini dibuat dalam bentuk batang. Itu aja bedanya ya. Ya. Sehingga di sini kita untuk membaca ini berarti 28. Berapa banyaknya? 5. Gitu dia. 29. Beratnya 29. Ada berapa orang? 15 siswa. Ya kan? Berat 30. Ada berapa orang? 6 siswa. Berat 31 ada berapa orang? 10 siswa gitu ya. Berat 32 ada berapa orang? 4 siswa gitu dia. Kemudian diagram garisnya sama yang kayak yang tadi, di sini mirip ya. Tetapi diagram garis ini dalam bentuk titik-titik ya, sama seperti koordinat Cartesius kemarin ya. Dibuat 28 dalam bentuk titik, 29 dalam bentuk titik. Ya, 30 taruh titiknya ya kan. 31 taruh juga titiknya. 32 tarik titiknya, kemudian tarik garis. Dari setiap titik-titiknya. Ya, tarik garis, maka akan muncul diagram garisnya. Ya, diagram garis dari data tersebut. Ya, dan paling sering digunakan adalah diagram garis ini. Jika antum lihat di TV, ya kan, perkembangan dari COVID misalkan, pasti digunakan diagram garis dia. Ya. Dari begitu banyaknya data akan antum lihat ya kan berbentuk garis dia, pertumbuhan dari ataupun perkembangan dari COVID tersebut ya.
Iya, pakai diagram garis itu. Ya, dari sekian banyak titik-titik-titik kemudian ditarik garis dia. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk diagram lingkaran. Ya. Perhatikan tabel frekuensi yang menyatakan hobi dari 40 siswa SMP tersebut. Berikut ya. Lihat hobi 40 siswa SMP. Ada yang pertama olahraga, yaitu 15 orang siswa. Ya, menyanyi 10 siswa, menari 5 orang siswa, belajar 10 siswa. Ya, sini masya Allah ya, belajar hobinya ya kan. Sini siapa antum yang belajar hobinya? Jikra ya, masya Allah. Belajar 10 orang, jumlahnya 40 ya. 40 siswa. Kalau tadi belum ada menghitung ya, belum ada menghitung. Jadi di sini di diagram lingkaran ada sedikit menghitung dia, yaitu seperti ini perhitungannya. Satu lingkaran itu kan 360 derajat ya, 360 derajat. Jadi di sini di frekuensinya, ya kan, olahraga jika kita ingin melihat membuat besar olahraga di dalam lingkaran ini kan ada lingkaran. Jadi seberapa besar kita bikin nanti olahraga di lingkaran ini, ya kan? Kita lihat dari frekuensinya. Frekuensinya 15 per 40 jumlah seluruh. Jumlah seluruhnya per 40 dikali 360 derajat. Ya. Maka di sini didapat ya kan 135 derajat ya. Di sini 0 coret 36 bagi 4 berapa? 9 ya kan? 9 kali 15 135 derajat ya. 135 derajat berarti antum gunakan busur ya. Udah pandai menggunakan busur? Tahu busur kan? Busur. Ya, udah lupa ya. Jadi antum gunakan nanti di busur ini titiknya, letakkan di titik tengah. Antum buat lingkarannya, ya kan? Baru taruh titiknya pas di tengah. Kemudian taruh titik yang ada di busur itu pas juga di tengah ini. Ya, di tengah ini pas. Titik tengah dari busur tersebut, baru lihat jumlahnya 135 ya, dari titik 0 di sini, 0 di busur, kemudian di sini 135 ya, gitu dia. Nanti insya Allah kita kita tunjukkan olahraga. Jadi di sini antum buat di titik paling tengah ini busurnya, ya kan? Baru tarik garis di titik nolnya, di titik 0 busur tersebut, kemudian tarik garis di titik 135-nya. Gitu dia, ya caranya. Kemudian menyanyi kan 10 per 40, ya kali 360, sama juga caranya kayak tadi, dapat 90 derajat. 90 derajat, 45 derajat. Jumlah semua ini harus 360 ya. Harus 360 jumlah semuanya. Biar pas dia satu lingkaran. Ya kan, 135 tambah 90 tambah 90 tambah 45 kan 360 dia ya. Jadi di sini dibuat besar olahraga seperti ini. Menyanyi gini dia besarnya. Dari jumlah yang menyukai ya menyanyi, yang menari yang menyukai jumlahnya segini, dan belajar
Segini dia besarnya ya. Di sini ada pertanyaan di diagram lingkaran. Ada pertanyaan? Di diagram lingkaran. Perhitungannya cuma ini aja ya. Apa? Nggak kedengaran suaranya. Nggak ada pertanyaan? Masih nggak sulit ya kan? Kita masuk ke piktogram ya. Piktogram adalah diagram yang disajikan dalam bentuk gambar atau lambang ya. Di sini dalam bentuk gambar atau lambang mirip seperti apa tadi? Tabel frekuensi ya. Yang ada ininya. Dia dalam bentuk garis. Tetapi di sini dalam bentuk gambar atau lambang. Itu aja bedanya ya. Ini dibuat gambar ini mewakili 10 orang misalkan kan, nilai 4 ada, berarti berapa orang ini nilai 4? Berapa orang berarti nilai 4 dari gambar piktogramnya? Ini ada 2 bulat, berarti 1 bulat mewakili 10 orang, berarti nilai 4-nya ada 20 gitu ya. 20. Misal 5 ya kan. Berapa orang ini? Kali 10 dia berarti. Ya. Seperti itu. Jadi di sini antum harus bisa ya merubah data tabel frekuensi menjadi diagram batang ya, menjadi diagram garis, menjadi diagram lingkaran, menjadi piktogram ya. Harus antum bisa merubahnya ya. Karena setiap data itu bisa ditampilkan dalam kelima cara ini ya. Tabel frekuensi, tabel diagram batang, garis, lingkaran, dan piktogram. Dan yang paling utama antum pintar ya ataupun bisa membaca ya. Misalkan nanti disajikan sebuah diagram garis seperti ini ya, tanpa dibuat keterangannya, keterangan dari data tersebut, antum harus bisa membaca ya data tersebut ya. Ini misalkan tinggal antum lihat di sini. Di sininya di sumbu X-nya dan di sumbu Y-nya ya kan. Di sini di frekuensinya buat dengan dari data frekuensinya, di sini dari nama-nama datanya ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya Cikra. Kenapa Cikra? Jaringan kurang bagus ya. Jaringan di sini kurang bagus. Kenapa Cikra? Tentang apa Cikra? Yang mana? Yang ini? Coba ulangi Cikra, kurang bagus jaringan di sini, nggak kedengaran tadi.
Tadi Ana menerangkan, kedengaran nggak di sana? Lancar atau terpotong-potong? Dengar ya. Ini suara Zikra nggak terdengar tadi. Coba diulangi Zikra. Coba videonya dimatikan aja. Suaranya aja dihidupin ya. Biar datanya lebih cepat dia. Yang mana tadi Zikra? Nggak kedengaran. Coba. Kayak Afwan Zikra nggak kedengaran tetap jika, tapi suara Anda kedengaran kan? Dengaran kan? Kemudian tadi baik coba dengarkan sedikit lagi. Di sini kan udah kita pelajari tentang pengumpulan data, penyajian datanya, kemudian di sini pengolahan data. Ya, berhubungan dengan pengolahan data akan dipelajari tentang untuk mengolah data dan menarik kesimpulan dari sebuah data. Paling tidak kita mengetahui, yaitu yang pertama rata-rata dari data tersebut, ya. Rata-rata dari data tersebut, ya, kemudian apa modusnya, modus, median dan kuartilnya di sini nanti. Dengan mengetahui dari kemudian nanti ada juga penyebaran datanya, ya, yaitu kuartilnya, ya. Dengan mengetahui ketiga ini, ya, ataupun yang empat ini, maka kita akan mengetahui gambaran umum dari data tersebut, ya, yaitu yang tiga namanya, yaitu mean, median, modus dan kuartil. Ya, mean itu apa? Yaitu rata-rata, rata-rata dari suatu data, ya. Rumusnya yaitu jumlah nilai data per banyaknya data. Ya. Jumlah nilai data per banyaknya data. Misalkan ini, tabel di bawah ini menyatakan nilai ulangan matematika, ya. Ya. Jumlah datanya yang mana jumlah datanya? Yaitu ini, dijumlahkan ini semua. Ya. Jumlahkan semua, yaitu 5, ada 3 berarti 5 kali 3. 6 ada 8 berarti 6 kali 8. 7 ada 12 berarti 7 kali 12. 8 dijumlahkan semua datanya, kemudian dibagi banyaknya, ada berapa banyaknya? Yaitu 40. Ya, ada 40. Berarti ini rata-ratanya itu 7,25. Ya. Seperti itu. Kemudian modusnya, modus itu apa? Yaitu data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar. Di sini data yang memiliki frekuensi terbesar yang mana? Dapat langsung kita lihat kan? Yaitu yang nilai 7. Ya kan? Ada 12 kali. Berarti yang paling sering muncul yaitu modusnya yaitu 12, ya, ataupun 7. Ya, 7, yaitu 12 kali muncul. Kemudian median, median itu apa? Yaitu nilai tengah dari sebuah data, ya. Setelah diurutkan. Ya, rumusnya ini. Kalau data ganjil berarti xn tambah 1 per 2. Kalau data genap yaitu Sn per 2 ditambah Sn per 2 tambah 1 per 2, ya.
Ya, contohnya ini diberikan data sebagai berikut: 2, 4, 4, 5, 9, 8, 7, 4, 6, 3. Ya, pertama sekali antum urutkan. Ya, 2. Berarti setelah 2 berapa? 3. Setelah 3, 4. Tulis 4 berapa kali 4? Kemudian 5, 6, 7, 8, 9, ya kan? Ya, di sini data genap atau data ganjil? Di sini antum hitung jumlahnya ada 10, berarti data genap. Gunakan rumus data genap ini, ya. Yaitu SN. N ini apa? Banyaknya data. Banyaknya berapa? 10. 10 per 2. Tambah S, 10 per 2 tambah 1. 10 per 2 berapa? 5. 10 per 2 tambah 1 berapa? 6. Berarti data kelima. S5 artinya data kelima. Hitung data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Data kelima 4. Ya kan? Data keenam berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data keenam 5. Berarti nilai tengahnya 4 tambah 5 per 2. Ya, 9 per 5 sama dengan 4,5. Gitu dia. Ada pertanyaan di min modus median ini. Jadi min itu nilai rata-rata, ya. Kemudian modus nilai tengah. Berarti di sini nilai tengahnya yang mana? Nilai tengahnya 4,5. Nilai modusnya yang mana? Yang paling sering muncul 4, ya kan? Yaitu sebanyak 3 kali. Selainnya cuma sekali-sekali dia yang muncul, ya. Berarti 4. Modus, ya, nilai yang paling sering muncul di sini antum lihat modusnya yaitu 4. Kemudian minnya, gimana cara mencari minnya ini? Nilai rata-ratanya yaitu antum jumlahkan semua ini. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 per berapa? Per 10. Gitu ya. Cara mencari rata-ratanya yaitu jumlah data, jumlah berarti dijumlahkan semuanya per banyak data. Banyak datanya berapa? Yaitu 10, ya kan? Gitu ya. Setelah itu antum bagikan dapat nilai rata-ratanya. Oke. Baik, sampai di sini waktu kita sudah habis. Kita udah bahas sampai pengolahan data, yaitu sampai ke rata-rata, modus dan median. Ya, setelah libur kita akan lanjut ke kuartil dan penyebaran data, dan kita akan masuk ke contoh soal insyaallah. Setelah itu baru kita ujian, ya. Ya, Jikra. Baik, Jikra, enggak kedengaran suara antum, Jikra. Afwan, Jikra, dari tadi ya. Sepertinya banyak pertanyaan antum tapi enggak kedengaran suaranya. Mungkin pertemuan berikutnya antum tanyakan, ya. Ataupun tanya di handphone nanti, Jikra, di WA, ya. Ini udah mau masuk ke les yang kedua, ya. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.